Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Mindset punya peran penting dalam kehidupan kita. Sudut pandang yang hadir dari cara berpikir kita membuat kita melakukan tindakan dengan cara mengikuti sudut pandang tersebut. Mindset yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Pada akhirnya punya potensi menghasilkan realita yang juga baik. Namun sebaliknya, ketika mindset kita negatif, punya potensi membuat realita yang kita hadapi juga negatif. Namun demikian, terkadang ada beberapa mindset yang kita anggap positif, yang kita anggap baik, justru punya dampak yang kurang baik jika kita memahaminya dengan cara yang gak baik. Mindset positif ini punya potensi membuat kita terjebak dalam lingkaran kegagalan, kemiskinan, dan mungkin keputusasaan. Di video kali ini saya ingin membahas 3 mindset positif yang ternyata menjadi penjara yang membuat kita sulit untuk bertumbuh menjadi kaya. Apa saja sih 3 mindset yang terkesan positif itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk bergabung di kelas online mental block terapi. Di kelas ini kita akan belajar bagaimana menciptakan suasana sinkron antara mindset, emosi, dan keyakinan. Pada akhirnya juga tindakan, sehingga kita mampu menghancurkan mental block yang selama ini menghambat proses dan pencapaian kita. Kelas ini didesain dengan latihan rutin yang sederhana, dengan teknik simpel yang mudah diterapkan agar kita mampu melepaskan diri dari penjara mental block. Buat teman-teman yang merasa punya mental block yang perlu dihancurkan, yang perlu diubah, yuk bergabung di kelas ini. Caranya mudah, silahkan temukan link pendaftaran yang ada di deskripsi video ini. Pernah nggak ngobrol dengan orang, kemudian ia mengatakan, nggak masalah sedikit, asal berkah. Mindset ini benar, nggak ada yang salah. Bahwa keberkahan dalam hidup itu sangat penting. Kadang mereka menganggap nggak masalah penghasilan kecil, asal berkah. Terkadang yang menjadi pembanding mereka adalah, buat apa punya income besar, penghasilan besar, tapi nggak berkah. Otomatis hidup kita nggak bahagia dan uangnya pasti lebih mudah habis. Bagi saya, orang-orang yang berkeyakinan bahwa lebih baik punya income kecil, punya uang sedikit, asal berkah, itu adalah sebuah mindset yang perlu kita pertanyakan. Kenapa begitu? Keberkahan memang benar, ini penting dalam hidup kita. Tapi kenapa memilih sedikitnya? Kenapa nggak kita ubah? Nggak masalah punya income besar dan berkah. Kenapa kita membandingkan orang dengan income besar yang caranya nggak penuh dengan keberkahan? Seolah-olah mereka yang punya income besar adalah orang-orang yang nggak baik, orang-orang yang punya potensi menghalalkan segala cara. Padahal belum tentu seperti itu. Daripada kita punya mindset nggak masalah income kecil asal berkah, kenapa nggak kita ubah saja? Alhamdulillah punya income besar dan alhamdulillah berkah. Bisa jadi orang-orang yang punya mindset bahwa gak masalah income kecil asal berkah, ini adalah sebuah pembelaan diri, sebuah kamuflase bahwa mereka sebenarnya sedang putus asa terhadap income mereka yang kecil. Agar terlihat lebih bijak, mereka pun mengatakan gak masalah lah sedikit asal berkah. Jadi ini adalah bentuk bahwa mereka bingung, gak ngerti lagi bagaimana cara meningkatkan level income sendiri, agar mereka tetap merasa bahagia, tetap puas dengan pencapaiannya. Mereka pun mengatakan, nggak masalah sedikit asal berkah. Pemikiran bahwa nggak masalah income kecil asal berkah, ini membatasi kita. Seolah-olah keberkahan itu hanya ada pada hal-hal kecil. Seolah-olah keberkahan itu hanya dimiliki oleh mereka dengan penghasilan yang kecil. Batasan lain yang muncul dari perspektif ini adalah membuat kita merasa nyaman dengan income yang kecil. Ini menjadi pembelaan buat kita. Ya udahlah, dinikmati aja, nggak masalah sedikit asal berkah. Harusnya kita mengubahnya. Alhamdulillah banyak asal berkah. Ketika kita berpikir untuk menaikkan level income kita, bersyukur alhamdulillah punya banyak dan berkah, kita
akan meluaskan pikiran kita, akan mencari cara untuk menaikkan level dan kondisi kita. Hidup harus berkah, hidup harus berkualitas. Alangkah lebih baik jika hidup berkualitas, hidup penuh keberkahan, dan juga dalam kondisi keberlimpahan, dalam level income yang juga tinggi. Jadi yuk kita ubah, kita perbaiki. Jangan menganggap dan puas dengan sedikit asal berkah, tapi perbaiki menjadi alhamdulillah banyak dan alhamdulillah berkah. Kadang saya bertemu dengan orang-orang yang berpikiran bahwa hidup itu yang penting bahagia. Nggak masalah kaya atau miskin. Nggak apa-apa miskin asal bahagia, daripada kaya tapi sengsara, daripada kaya tapi penuh dengan derita dan masalah. Sekali lagi, kesannya kata-kata ini bijak, tapi enggak, ini menjebak. Ini adalah pembelaan diri pada orang-orang yang ingin berjuang tapi mungkin gagal, ingin menjadi lebih baik tapi mungkin mentok. Akhirnya biar kelihatan keren, mereka pun mengatakan nggak masalah miskin asal bahagia. Pertanyaan menariknya, benarkah orang yang kaya penuh dengan masalah? Belum tentu. Sebenarnya setiap kita pasti punya masalah. Kaya dan miskin, kita punya level masalah yang beda-beda. Kemudian kita membandingkan bahwa orang kaya itu penuh dengan masalah, orang kaya itu sulit bahagia. Sementara mereka menganggap gak masalah miskin asal bahagia. Padahal ketika kita hidup dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi penuh keterbatasan, mungkin kita bisa bahagia, mungkin kita bisa menikmatinya, tapi kita ada dalam posisi gak berdaya. Betapa sedihnya kita ketika ada yang sakit, tapi kita gak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit. Betapa sedihnya kita ketika anak mau berangkat sekolah, tapi kita nggak punya uang untuk memberi uang saku. Bahagia itu memang penting. Bahagia itu memang ada di hati kita. Bahagia itu memang nggak tergantung pada miskin dan kaya. Tapi alangkah lebih indah ketika kita punya kebahagiaan sekaligus kita punya kekayaan. Ketika kita bahagia tapi dalam kondisi kekurangan, kita itu nggak berdaya. Kita nggak punya kemampuan membantu orang-orang di sekitar kita. Ketika tetangga membutuhkan, kita nggak punya. Ketika saudara membutuhkan, kita nggak berdaya. Kita hanya menikmati kebahagiaan itu untuk diri kita. Sementara ketika kita bahagia dan kita kaya, kita bisa membagikan kebahagiaan itu dengan cara apa? Membantu orang-orang di sekitar kita, meringankan beban mereka, membantu mereka yang membutuhkan dengan uang dan kekayaan yang kita punya. Jadi yuk kita ubah. Jangan berpikir nggak masalah miskin asal bahagia, tapi lebih baik kita ubah. Alhamdulillah kaya dan alhamdulillah bahagia. Pernah nggak mendapatkan satu doktrin? Kerja itu kita harus ikhlas. Ketika kita ikhlas, nanti Tuhan yang akan memberikan balasan unlimited pada kita. Pernyataan ini benar. Tapi kadang banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin bersikap eksploitatif pada kita. Ada seorang sahabat yang pernah bercerita pada saya, ia bekerja di sebuah tempat. Sang pemilik perusahaan tersebut adalah orang yang cukup kaya, orang yang berada. Tapi setiap kali ia memberikan pembekalan pada karyawan, sang pemilik selalu mengatakan, kita di sini untuk bekerja mencari ridho Allah. Jadi yuk yang ikhlas bekerja. Kata-kata yang ikhlas bekerja inilah yang kemudian dijadikan doktrin pada semua karyawannya. Sehingga terkadang gaji yang diterima oleh para karyawan itu sangat gak layak. Ketika karyawan protes, maka sang pemilik akan mengatakan, kamu yang ikhlas, di sini kan mengabdi. Nanti kamu akan dapat balasan. Nanti Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Kalimat yang ikhlas dalam bekerja itu adalah kalimat yang baik. Tapi ketika digunakan oleh orang-orang yang gak tepat, ini adalah cara agar membuat kita gak bisa bersikap profesional. Seorang karyawan itu wajib dibayar secara layak sesuai dengan perjanjian. Tapi jika mereka dibayar gak layak, kemudian diberi kata-kata kamu harus ikhlas, inilah doktrin yang menyesatkan. Keikhlasan dan profesionalitas itu dua hal yang berbeda. Keikhlasan adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan mencari ridho Allah.
Sementara profesional adalah bagaimana ketika kita menghargai diri kita sendiri dengan semua kemampuan yang diberikan Tuhan pada kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bekerja profesional dan ikhlas adalah satu paket. Tapi ketika kita bekerja ikhlas, tapi kemudian dituntut untuk tidak profesional dalam sisi pembayaran, dalam sisi gaji, inilah masalah. Berapa banyak teman-teman yang terjebak pada situasi kerja yang cukup eksploitatif ini, tapi kemudian dibalut dengan satu doktrin yang kesannya keren. Saya sering bertemu dengan beberapa teman yang bekerja mungkin sebagai guru honorer atau bekerja di sebuah yayasan atau di lembaga sosial yang lainnya. Kadang mereka mendapatkan gaji yang kurang layak, tapi kemudian mereka didoktrin bahwa kita harus ikhlas. Di sini kita mengabdi. Saya nggak salah dengan kata-kata kita mengabdi. Saya juga nggak berkomentar dengan kita harus ikhlas. Tapi coba berpikir yang profesional. Kecuali memang Anda meniatkan diri untuk benar-benar beramal. Anda meniatkan diri bahwa saya nggak butuh dunia. Saya hanya ingin benar-benar berbagi. Ketika Anda sudah melakukan itu, maka jangan pernah memikirkan gaji. Bekerjalah dengan benar-benar ikhlas dan niatkan mencari pekerjaan di luar. Saya punya seorang sahabat yang melakukan hal tersebut. Ia bekerja di sebuah sekolah. Di sekolah itu ia dibayar dengan sangat murah. Tapi ketika saya bertanya, "Kenapa kamu ada di situ?" Dia menjawab, "Saya di sini untuk mengabdi. Saya di sini untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mencari uang." Dan dia memegang itu sesuai dengan komitmennya. Dia nggak pernah bertanya berapa bayarannya. Dia juga nggak pernah bertanya apakah sudah gajian atau enggak. Niat dia adalah mengabdi. Karena apa? Keluar dari tempat itu, pulang dari sana, dia sudah punya satu pekerjaan yang cukup memberi income yang jauh lebih besar dari apa yang dia butuhkan. Jika teman-teman menghadapi situasi seperti ini, Anda sudah punya pekerjaan profesional yang dibayar layak, kemudian ingin mengabdi di tempat lain, ingin beramal di lembaga sosial, lakukan. Tapi jika teman-teman itu adalah satu-satunya pekerjaan, satu-satunya sumber income, patut dipertanyakan. Berhati-hatilah dengan doktrin yang penting ikhlas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.